Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penikmat baca, selamat datang di channel Ari Uta. Hari ini saya akan lanjut membaca buku Tuhan Beri Aku Alasan Untuk Tidak Menyerah yang ditulis oleh Malik Al-Mughis dan Luqman Al-Hakim. Hari ini saya akan membaca bab 4. Setan mencoba segala cara agar kita berputus asa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin tempatnya di surga oleh Allah Ta'ala. Namun mengapa beliau sangat taat dalam beribadah? Kita juga sering mendengar tentang ketaatan ibadah para ulama. Namun mengapa mereka semua menangis saat mengingat kematian dan alam kubur? Jawabannya adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama itu mengkhawatirkan godaan iblis dan bala tentaranya yang penuh dengan tipu daya. Iblis telah beribadah dan bersujud selama ratusan ribu tahun, namun ia kemudian ditakdirkan menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah. Kita juga banyak menyaksikan orang-orang yang belajar ilmu agama, namun mereka menemui kematian saat bermaksiat atau bahkan saat telah meninggalkan agamanya. Mereka berputus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca doa yang artinya, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami pada agamamu. Beliau lantas ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Nabi Allah, kami telah beriman kepadamu dan pada ajaranmu, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Beliau menjawab, ya, sesungguhnya hati berada di antara dua jari Ar-Rahman Azza wa Jalla, Allah. Dia membolak-balikkannya sekehendaknya. Pada riwayat lain dikisahkan oleh Imam Ahmad dan Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa mengucapkan yang artinya, wahai sang pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah hati itu bisa terbolak-balik? Beliau menjawab, ya, tiada seorang pun anak Adam ciptaan Allah kecuali hatinya berada di antara dua jari Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Azza wa Jalla berkehendak, maka dia meluruskannya, dan jika dia berkehendak, maka dia membelokkannya. Setan selalu mencoba membelokkan manusia dari jalan yang lurus. Kita wajib meminta perlindungan dari Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari tipu daya setan. Mengapa iblis dan para setan selalu mencoba menyesatkan manusia? Ini tak lepas dari dendam iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis merasa iri kepada Nabi Adam yang akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi. Iblis yang sombong merasa bahwa dirinya lebih pantas mewarisi bumi. Karena kesombongannya itu, Allah melaknat iblis dan mengusirnya dari surga. Bukannya menyesal dan bertobat, iblis justru meminta umur yang panjang agar bisa menggoda dan menyesatkan keturunan-keturunan Nabi Adam. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis dan pasukannya selalu menggunakan segala cara untuk menyesatkan manusia. Mereka memang teramat licik. Sepanjang hidup kita, mereka tanpa pernah kenal lelah mengikuti kita dan menggoda kita.
Setan mengetahui hal-hal yang kita sukai dan hal-hal yang kita cemaskan. Karena itu, mereka pun menggoda kita dengan menawarkan atau mengingatkan kita pada hal-hal yang kita sukai semasa hidup atau menakut-nakuti kita dengan hal-hal yang membuat kita merasa cemas. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Manusia mudah merasa cemas karena setan membisikkan ketakutan dalam hatinya. Saat kita mengalami masalah keuangan, setan membuat kita merasa takut dan cemas. Kita pun menjadi malas untuk bersedekah. Kita juga menjadi tergoda untuk mencari nafkah dengan jalan yang tak halal. Saat kita sedang tertimpa musibah, setan segera meniupkan kekhawatiran dalam diri kita, seolah kita ditinggalkan oleh Allah. Tujuannya agar kita merasa putus asa dan menyerah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Jelas dari ayat itu, Allah Ta'ala memperingatkan kita agar tidak mudah berputus asa. Putus asa merupakan tanda hilangnya iman dari seorang hamba. Dengan berputus asa berarti seseorang telah kehilangan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Sungguh menyedihkan karena kebanyakan orang yang mengaku beriman dan beragama Islam ternyata begitu mudah tertipu oleh setan dan menjadi mudah berputus asa. Beberapa di antaranya malah melakukan bunuh diri. Mereka merasa tertekan dengan masalah hidup yang dialaminya dan memilih untuk menyerah. Ini sebuah perbuatan dosa besar karena menunjukkan keputusasaan mereka dari rahmat Allah. Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair malah menyebut perbuatan bunuh diri ini sebagai dosa besar yang paling besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dahulu di antara orang-orang sebelum kalian ada seseorang yang terluka, lalu ia berputus asa karena lukanya. Ia lalu mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya dengan pisau tersebut. Darahnya terus mengalir sampai akhirnya ia mati. Maka Allah Ta'ala berseru, hambaku telah mendahului ketentuan atau ajalku dengan tangannya sendiri atau bunuh diri, maka akan aku haramkan baginya surga. Muttafaqun alaih. Setan membisikkan kepada manusia yang hidupnya dipenuhi masalah. Setan menyuruh mereka untuk mengakhiri hidup dan berjanji semua masalah itu akan hilang setelah mereka mati. Inilah salah satu tipuan setan yang sangat jahat. Sebagai orang beriman, jangan sekali-kali terpikir untuk melakukan perbuatan bunuh diri ini. Hukumannya teramat mengerikan. Selain ia akan dimasukkan ke dalam neraka, Allah juga akan menghukumnya dengan melakukan upaya bunuh diri itu secara berulang-ulang selama di neraka, dan itu akan berlangsung selamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang bunuh diri dengan sepotong besi, maka ia akan memegang potongan besi tersebut dan akan menusukkannya ke perutnya. Ia berada di neraka jahanam dan kekal untuk selamanya. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan meminum racun, maka di neraka jahanam ia akan meminum racun terus-menerus dan kekal di dalam neraka jahanam untuk selamanya. Muttafaq alaih. Sungguh menyeramkan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus membangun mental pantang menyerah dan tak pernah berputus asa dalam kondisi apapun. Karena godaan setan tidak akan mempan pada orang-orang yang kuat imannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Mintalah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari sifat yang mudah menyerah dan mudah berputus asa. Cerita di bawah ini mungkin bisa membangkitkan semangat kita untuk terus berjuang dalam hidup dan tak mudah putus asa. Semoga kita bisa memetik hikmahnya. Alkisah, ada seekor keledai tua yang secara tak sengaja terjatuh ke dalam sumur milik seorang petani. Awalnya petani tersebut mencoba mengeluarkan si keledai, namun karena semua daya dan upaya yang telah dilakukannya gagal, maka sang petani pun menyerah. Ia memutuskan akan mengubur saja si keledai di dalam sumur tua itu. Petani kemudian mengambil sekop dan menyekop tanah lalu memasukkannya ke sumur. Istri dan anak-anaknya pun ikut membantunya. Di dasar sumur, keledai tua merasa ketakutan. Ia menyadari bahwa pemiliknya sedang berupaya menguburnya dengan menimbun lubang sumur dengan tanah. Ia pun mendapatkan ide. Setiap satu sekop tanah yang mendarat di punggungnya, ia kibaskan hingga jatuh ke kakinya. Keledai tua itu terus melakukannya meski lama-kelamaan ia merasa lelah. Namun ia terus berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Ia tahu jika ia diam saja maka lama-kelamaan ia akan terkubur. Sekop demi sekop tanah ditimbun ke sumur. Tidak terasa tanah di bawah kaki keledai tua semakin tinggi. Si keledai tua akhirnya berhasil melompat keluar dari sumur dengan selamat. Sikap pantang menyerah si keledai patut untuk kita tiru. Di saat semua harapan seolah sirna, ia tidak mau menyerah begitu saja. Tanah yang tadinya dimaksudkan untuk menguburnya justru berbalik menyelamatkannya. Begitulah hidup. Seringkali ada suatu kejadian yang tampaknya akan membunuh kita dalam kehidupan. Namun ternyata hal itu justru malah menyelamatkan hidup kita. Kita hanya baru bisa tertolong apabila kita telah menjalaninya dengan penuh kesabaran. Sering sekali pertolongan Allah datang di saat-saat terakhir. Inilah bentuk ujian kesabaran dari Allah. Mungkin kita pernah mengalami hal yang mirip seperti ini dalam hidup kita. Kita sedang berjuang mencapai tujuan, namun datang cobaan besar yang membuat kita goyah. Kita lalu bertanya-tanya, apakah akan terus melanjutkan perjuangan atau berhenti sampai di sini? Sebaiknya kita jangan terlalu mudah menyerah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, apabila telah dibukakan bagi seorang itu rezeki, maka sebaiknya ia melestarikannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis lain yang artinya, jika Allah memberikan jalan bagi seseorang di antara kamu untuk memperoleh rezeki dari suatu arah, maka janganlah dia meninggalkannya sampai dia berubah atau hilang darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selama kita merasa yakin Allah akan menurunkan pertolongannya, maka teruslah berusaha. Sifat mudah menyerah hanyalah milik orang-orang yang tak beriman. Yakinlah bahwa pertolongan Allah akan tiba, dan terkadang pertolongan itu datang dari arah yang tak disangka-sangka. Karena itu, jangan biarkan diri kita terpenjara oleh sifat mudah menyerah. Jadikan diri kita sebagai pejuang kehidupan yang selalu siap untuk menumpahkan keringat, air mata, dan bahkan darah untuk mengejar cita-cita. Ini pun adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Ta'ala.